Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio? Saya Sartika Muhtar menemani Anda dalam program Mak Bicara Makassar Bicara. Dan kali ini saya sedang berada di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar yang terdapat di Jalan Sultan Alauddin. Nah, karena kita berada di kantor perumahan atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, berarti tema kita hari ini akan membahas seputar itu. Jadi tema kita pada hari ini adalah pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar. Terkait tema kita sudah hadir bersama saya tentunya Bapak Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar, Bapak Nirman Niswan Mungkasa, ST MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kadis? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada kegiatan diawali apa saja Pak? Ya, kita ada senam bersama. Kan kebetulan hari Jumat ini ya. Ya. Kita senam bersama ya, supaya sehat-sehat sedikit. Darah gitu ya. Betul ya, jadi memang harus dimulai dengan hal-hal yang ringan terlebih dahulu Ya, untuk memulai aktivitas ya, Pak ya. Ya, hari ini mulai semangat tinggi sehingga bisa sampai sore. Oh iya, betul sekali tentunya. Dan tentunya harus menjaga kesehatan Pak ya. Iya. Betul. Paling mahal. Paling mahal itu Pak ya, kesehatan, jadi memang harus dijaga. Apalagi untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan pengelolaan perumahan dan lain-lainnya. Dan tema kita Pak Kadis, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar. Nah, kalau kita membahas terkait dengan kawasan kumuh, kedengarannya itu agak-agak kurang enak Pak ya. Tetapi ini adalah pengelolaannya. Jadi bagaimana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman semakin intens melakukan upaya-upaya untuk pengawasan terkait kawasan-kawasan yang memang perlu untuk dibenahi dan tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, berbicara terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh, nah seperti apa Pak secara umum kondisi di Makassar ini? Kita bicara tentang kawasan kumuh itu kan ditentukan dengan SK Wali Kota. Kita setelah ada pengawasan terhadap evaluasi survei terhadap kondisi di Kota Makassar, kita lakukan SK Wali Kota. Nah, setelah itu kita melakukan pengelolaan, diharapkan dia akan menurun. Dan sekarang ini di Kota Makassar itu kan kondisinya dalam kawasan kumuh itu ada 3 kriteria. Kawasan kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan. Nah, di Kota Makassar cuma ada kumuh sedang dan kumuh ringan. Gitu. Dan di undang-undang itu di dalam penindakan terhadap kawasan kumuh ada 2 hal. Dia terkait dengan perencanaan. Jadi ada pengendalian. Jadi kawasan yang tidak kumuh diusahakan supaya tidak menjadi kumuh. Nah, kalau dia peningkatan itu kita usahakan supaya kawasan yang kumuh dia bisa keluar dari kondisi definisi kumuh itu Pak ya. Jadi memang ada banyak hal ya, tugas-tugas yang mesti dikerjakan Pak ya. Ya, dan kawasan kumuh itu ada 7 kriterianya. Apa saja itu Pak 7 kriteria kawasan kumuh? Suatu kawasan itu dia harus punya rumah yang layak huni. Layak huni, dia bisa layak ditinggali ya. Ada ventilasi, ada sirkulasi, ruangnya cukup untuk bercengkrama keluarga gitu ya. Nah, kemudian dia harus punya jalan lingkungan yang terakses untuk semua warga. Ya, semua rumah terakses gitu. Yang ketiga adalah drainasenya itu harus mengakses semua rumah juga. Jangan sampai ada rumah yang tidak ada drainasenya. Itu bisa masuk dalam kawasan kumuh. Yang keempat adalah pengelolaan sampahnya. Masuk juga Pak ya, sistem pengelolaan sampah. Ya, sistem pengelolaan sampah. Yang kelima itu kalau ada kebakaran, aksesnya bisa mudah masuk kebakaran. Yang keenam itu kalau pengelolaan sanitasinya, limbah yang kita hasilkan, grey water, black water itu ada IPAL komunal ataupun septic tank. Yang terakhir, akses dari jaringan PDAM masuk. Tapi catatannya adalah tadi ada 7 kriteria, kemudian posisi Makassar sekarang berada di level yang bukan berat Pak ya, tapi kondisinya sedang dan ringan itu. Jadi ada istilahnya hal baik lah Pak ya. Ya, hal baik lah. Semua masih bisa tapi tidak seluruhnya akses itu bagus gitu ya. Nah, karena terkait di Kota Makassar itu kan di Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi ini, Kota Makassar adalah kota besar. Ya. Jadi istilahnya karena di dalam kota besar itu ada proses urbanisasi.
dia menarik warga-warga di kota satelit untuk masuk ke Kota Makassar. Karena kan ibu kota provinsi, Pak ya? Ya, Jadi senternya ini pusat kunjungan ya, orang-orang untuk datang ke sini. Ya, variasi penghasilan itu banyak. Banyak. Jadi menarik orang untuk datang. Menarik orang gitu. Ini yang juga menjadi salah satu penyebab, Pak? Iya, penyebab. Dan banyak juga lahan-lahan kita itu yang dianggap mereka kosong. Jadi mereka tinggalin. Nah, itu yang susah buat kami karena untuk pengelolaannya bisa lebih bagus, kita butuh masyarakat yang tinggal di alas haknya mereka sendiri. Nggak boleh bukan itu gitu. Nah, kondisinya sekarang seperti apa, Pak? Masih banyak juga yang bukan pada haknya. tempatnya, jadi bukan pemilik lahan. Iya, jadi memang harus koordinasi dengan pihak yang punya wilayah untuk melakukan penertiban terhadap. Dengan problem-problem yang seperti itu, Pak, kondisinya ini masuk dalam tugas berat atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya sih semua masalah itu pasti ada di dalam semua bidang. Betul. Bagaimana kita menyikapi itu, saya sih amanah. Kadang-kadang kalau saya datang ke pengendalian ke kawasan hukum, senang juga kalau kita bedah rumah gitu. Yeah. Masyarakat, wah terima kasih Pak gitu, karena membantu penghasilannya kan mereka gojek apa segala macam. Pada saat kita perbaiki rumahnya itu mereka senang. Senang sekali Pak ya? Iya senang sekali. Nah kita kan di tahun ini ada namanya DAK integrasi, dana alokasi khusus integrasi, jadi semua kegiatan itu yang 7 itu kita masukkan dalam satu kawasan. Nah, dari ada jalan lingkungan, drainase, bedah rumah, dan penataan suatu kawasan sehingga akses kebakaran bisa masuk. Nah, itu yang kita lakukan di Bontorannu. Nah, kita harapkan memang itu jadi pilot project. Di kemudian hari kita melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap kawasan kumuh berdasar konsep itu, bahwa semua stakeholder, semua perbaikan itu di 7 sektor itu dilakukan bersama-sama di lokasi yang sama. Karena ya fokus di situ. Kadang-kadang kan kita karena stakeholder yang melakukan pengelolaan kawasan kumuh itu di Kota Makassar itu ada berapa SKPD? Ada PU. Jadi lintas sektor Pak ya? Ya, ada PU, perumahan, damkar, LH, ya kan, pengelolaan sampah, ya kan. Terus PDAM. Oh, PDAM juga ikut serta untuk jaringan air bersih. Iya kan gitu. Jadi kayak kemarin kita koordinasi ke PDAM, gimana akses masuknya? Ada Pak, bisa bantu gitu. Sinergi Pak ya untuk bisa kan mencapai. Sebenarnya gitu, bukan hanya kawasan kumuh, semua hal sebenarnya. Ya. Tapi ya, untuk khusus itu adalah untuk bagaimana bisa memberikan solusi untuk 7 kriteria tadi ya Pak ya. Ada berapa luasan untuk kawasan kumuh dari totality luas kawasan yang ada di perumahan di Kota Makassar? 400 hektar yang kawasan kumuh sedang dan ringan itu. Ya, itu yang kita berusaha untuk mulai. Kemarin sih kita bersama Pak Wali dan Bu Wali itu mau kita dengan anggaran APBD kita mau dan suatu lokasi juga di Kota Makassar selain di Bontorannu, mau mana lagi supaya penyelesaian kawasan kumuh lebih cepat. Nah, itu berada dalam satu titik kurang lebih 400 hektar ini atau? Bisa sama. Kalau kita kumuh kan bukan terkumpul satu. Kalau kecamatan ini ada sedikit di kawasan situ. Kalau datang ke kecamatan yang satu lagi ada juga di situ. Terpencil-pencil. Dia di pesisir kecamatan wilayah biasanya. Kalau yang membutuhkan penanganan yang ekstra di wilayah mana Pak? Yang benar-benar memang kan ada 7 kriteria. Nah, satu wilayah kan tidak mesti semuanya 7 Pak ya? Tersebar. Ada yang betul-betul ini. Karena sebenarnya kan Kota Makassar kan sudah cukup bagus lah ya di beberapa wilayah. Jadi yang betul-betul terpencil di pesisir-pesisirnya yang kita kayak Bontorannu kan di pesisir dekat kanal sama itu persoalan ininya apa Pak yang paling berat di Bontorannu ini? Ya memang karena memang masyarakat mau sih sebenarnya yang paling bagus sih di situ karena masyarakat mau bekerja sama Pak ya dengan pemerintah. Jadi ketika diberi program yang paling penting ya partisipasi. Yang penting itu kalau yang masalah yang kenapa Bontorannu dipilih karena warganya partisipatif. Mereka mau dikorbankan, mau dipotong bangunannya untuk dikorbankan untuk bikin jalan kayak begitu. Itu yang penting sebenarnya. Ya kan, kalau jalan kadang-kadang kalau sudah terbangun kan tiba-tiba sempit kita mau kasih lebar kan kadang-kadang masyarakat nggak mau. Susah Pak ya, karena kadang-kadang gitu. Masih ada masyarakat kita yang ego seperti itu. Iya, tapi pada saat kebakaran gimana kalau kita rumahnya bagaimana sempit? Pak indikasinya terkait itu? Gitu.
gitu. Karena ini kadang-kadang yang jadi masalah adalah ketika kita juga punya program, pemerintah punya program, masyarakatnya untuk menerima itu kadang-kadang ada apa ya? Ya, memang Proses harus, edukasi Pak yang di lapangan. harus proses edukasi, penyampaian. Kita kalau biasa di akademisi mengatakan key person, orang-orang kunci atau tokoh-tokoh di masyarakat itu yang kita berbicara. Melakukan Mereka pendekatan-pendekatannya. begini pentingnya, kenapa harus butuh, kenapa harus kita melakukan kegiatan ini. Nah, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat, rasa butuhnya, gitu. Ya itu. Kadang-kadang kayak begini, kalau kita bikin IPAL komunal kan kadang-kadang susah karena masyarakat tidak merasa penting, karena tidak pernah lihat langsung dampaknya. Kalau sampah kan mudah, Betul. teronggok di depan rumah bau. Tapi kalau kita buang kotoran limbah kita, air itu ya, habis cucian, ini kan sampai belum tentu bau, dia ngalir. Tapi di ujung sana yang bau gitu. Ini gitu. Pak. Ya kan itu yang perlu ada pemahaman seperti itu. Dan pendekatannya mesti khusus Pak ya. Iya. Jadi tidak kan, tadi ini begini jadi. Sama juga kalau kita di kantor kan. Semua manusia tidak punya karakter yang sama. Betul. Ya kan, ada yang disampaikan sedikit, oke, gitu. Ada yang masih harus lebih khusus lagi. Pelan-pelan. Ada lagi yang memang batu, umpamanya gitu kan, itu. Ketemu dengan berbagai macam karakter Pak. Bayangkan di kantor aja begitu, apalagi kok di lingkungan yang lebih luas lagi Pak ya. Gitu. Jadi ada persuasif lah. Itu bukan hambatan, gue sih tantangan. Betul ya Pak. Iya, amanah Allah kan ke kita menjadi khalifah. Ya toh, dari situlah kalau mau surga jangan yang susah, yang mudah-mudah, yang susah-susah. Ya, yang susah-susah dong supaya ya betul amalnya jauh lebih ini besar ya Pak ya. Baik Pak Kadis, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dalam Bicara, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Kembali di Bicara, Makassar Bicara tentunya masih dengan tema kita adalah pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar, dan masih bersama dengan narasumber kita tentunya Pak Kepala Dinas. Pak Kadis, segmen pertama kita banyak membahas terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan kumuh itu. Nah, yang realnya itu seperti apa sebenarnya di Kota Makassar yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan ini? Ya, sebenarnya kalau di kita ya diamanahkan dalam penganggaran itu hanya ada bedah rumah. Baru tahun ini ada jalan lingkungan. Gitu. Jadi memang harus ada koneksi dengan pekerjaan umum juga. Kalau di kota lain sih sebagian semuanya ke kita, sanitasi juga di PU gitu ya. Jadi memang ada koordinasi. Makanya dengan adanya sekarang kita lakukan integrasi itu bagus sekali karena semua terkoneksi dalam satu tempat. Ada lokusnya gitu. Nah, gitu kan selama ini kan PU mengerjakan di kerja mana kami mengerjakan sesuai dengan survei kami masing-masing, ya, kebutuhan masing-masing. Dan perencanaan pembangunan di pemerintah itu kan berdasarkan ada namanya SPM, ada namanya Renja, kemudian ada musrembang, ya kan. Nah, ini kan yang kalau ini kan kadang-kadang tidak terkumpul dalam satu lokasi karena data masyarakat butuhnya ini, saya butuh ini. Butuhlah kita peranan pemerintah harusnya kita lokus dalam satu wilayah Pak ya. Dan itulah yang terjadi sekarang. Yang tidak itu dan integrasi yang kita lakukan tahun ini mulai dari pusat bentukan harusnya. Dan kemudian tadi pimpinan juga mau mengarahkan tahun depan kita di APBD kita melakukan sistem seperti itu. Nah, cuman semua tergantung kepada yang menjahit. Yang menjahit ini yang Bapeda. Bapeda nanti yang PU, kamu kita kerja di sini nih, sama-sama. Sekian anggarannya. Gimana kamu mau anggarannya di situ berapa? LH berapa? Damkar berapa? Ya diramu di situ kan. Jadi semua masalah selesai. Kalau sejauh ini untuk penganggaran tahun 2023, kalau programnya 2023 sudah sesuai dengan dan itu 11M. Terus di bedah rumah yang di bidang itu PBD itu 1,5. Masih kurang. Masih Pak, ya? Jauh, masih kurang. Gitu ya. Kan sebenarnya kalau urusan pemerintah itu namanya urusan wajib ini, pelayanan wajib kita ini perumahan ya. Di ada 6 urusan. Gitu. Harusnya kita memang lebih fokuskan kebutuhan. Cuman memang
ya kendalanya adalah keterbatasan anggaran, gitu. Nah, ini itu Jadi ingin susah. berbuat lebih banyak lagi, tetapi Ya. anggaran yang mesti ini ya. Jadi memang Nah. pakemnya harus jelas Pak ya. Ya, gitu. Kan kemarin kita bedah rumah itu ada 200 Tahun ini, 2 tahun lalu. tahun kemarin Tahun 200. lalu 213 gitu. Di berbagai titik Pak ya. Ya, berbagai titik gitu. Karena kan memang sesuai dengan permintaan kita evaluasi. Ada 3 kecamatan kalau nggak salah. Ya, kita lihat semuanya gitu. Kalau tahun ini masih ada lagi Pak untuk program bedah rumahnya atau seperti apa? Ada, kalau APBD itu ada 73. Kalau yang 250, yang integrasi 250, ada jalan lingkungan apa segala macam. Ya memang apa ya, kita butuh sih. Cuman yang penting adalah sebenarnya masyarakat juga harus sebenarnya menjaga. Sebenarnya yang paling penting selain bahwa masyarakat itu juga harus kita picu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ekonomi mereka. Jadi apa sih yang menjadi sumbernya ini? Terciptanya kawasan kumuh itu seperti apa? Ini apakah bertumpu pada ekonomi atau ekonomi? Sebenarnya terjadi karena ekonomi. Gitu. Kalau kita punya penghasilan besar, pasti ya kan? tidak akan. Pertama kalau kita uang cukup pasti pertama keluar apa? Pokok kita, makan, betul. Kebutuhan sekolah. dasar. Kalau ini dana hanya untuk ini, kalau bikin yang lain itu yang bikin perbaiki rumah, bikinnya kan nggak mungkin dia bisa lakukan. Karena penghasilan terbatas Pak. Penghasilan terbatas, dah fokus lah. Pokoknya saya harus urus anakku dulu sekolah, makanku dulu gitu kan. Masalahnya akhirnya sanitasi, estetika di lingkungan mereka tidak mereka diperhatikan gitu. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya pendampingan dari lintas sektor ini, lintas dinas, terutama dari leading sektornya adalah dinas perumahan, sejauh mana kesadaran masyarakat, terutama dalam sistem sanitasi, terutama pada kawasan-kawasan yang memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah? Sebenarnya ya bisa dibilang kurang sih, ya karena mereka, saya bilang tadi karena pendapatan mereka kurang, mereka tidak fokus ke situ. Ya kan, jadi kami harus yang mengingatkan, membantu gitu ya. Karena itu harus kesabaran juga, gitu ya. Pada saat orang tidak merasa butuh, kita datang, pasti apa ya, tingkat menerimanya. Apa nih ya kan gitu ya, gitu. Itu yang harus ada persuasif begini sampaikan. Tapi kalau bedah rumah pasti mereka butuh. Butuh ya Pak. Pasti butuh. Ya kan, karena mereka tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Betul. Kriterianya untuk mendapatkan bedah rumah itu seperti apa Pak? Adakah mungkin, kan ini di Makassar ada apa ya, rumah kumuh levelnya 2, sedang dan ringan. Ya nanti kita dilihat sebenarnya kondisinya. Saya kalau orang Makassar bedeng-bedeng gitu kan, dia bedeng-bedeng, seng-sengku, karatan apa segala macam, dan ruangnya betul-betul sempit mereka gitu. Ya kan. Cuman pada saat kita bantu nanti kadang-kadang yang lucu, pada saat jadi bedeng-bedeng, pada saat kita bantu jadi lantai 2. Oh ini yang pernah viral ya waktu itu juga ya? Ya kenapa? Karena pada saat mereka dapat bantuan, mereka hubungi keluarganya di daerah. Boleh enggak sekalian, saya pinjam atau apa, sekalian bangun nih. Ya kan gitu. Semacam sebuah ide baru ya. Jadi jadi kan begitu kesempatan. Oh yaudah segitu. Ya kan gitu. Nah, akhirnya membuat mereka lebih senang gitu, lebih enak beraktivitas gitu. Dan mereka yang kerja sendiri. Kadang-kadang yang kesulitan buat kami adalah waktunya. Oh waktu, karena harus nambah range waktu untuk proses penyelesaian atau bagaimana Pak? Kan yang kerja itu mereka sendiri. Oh mereka sendiri? Ya, uangnya kan dikirim ke rekening mereka. Iya betul. Rekening, mereka beli sendiri ke toko, cari sendiri, upahnya cuma 2,5 juta. Tersalung dia, jadi mereka yang kerja sendiri. Kalau Sabtu Minggu baru mereka kerja, atau malam baru mereka kerja. Oh gitu. Ini yang relatif ini ya Pak, padahal kita punya target penyelesaian sampai sekian. Itu kadang-kadang, ayo Pak gitu kan. Tapi belum lagi kalau nambah luasan Pak, dari yang semestinya, yang seperti Bapak bilang tadi. Harusnya 1 lantai tapi 2 lantai. Itu bagaimana Pak untuk memberikan tapi nggak masalah kalau mereka mereka. bisa mampu kan harus swadaya kan ya kita cuman kami yang harus banyak ditanya sebenarnya sama pemeriksa, ini layak nggak kamu kasih bantuan orang lain itu kayak apa gitu tidak kan? Jadi masalah nantinya seperti itu. Masalah sih, nggak masalah. Selama sebenarnya buat kami adalah masyarakat mendapatkan rumah real yang Pak, layak. yang menggunakan memang yang seharusnya. Pendapatannya mereka masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ojek, ojol, atau yang kadang-kadang pendapatannya tidak pasti. Itu yang kami pastikan.
mereka betul itu, kemudian alas hak, mereka itu adalah suami istri, ada anaknya nggak boleh belum menikah gitu kan. Harus sudah berkeluarga ya Pak ya? Iya, begitu. Itu persyaratan untuk dilakukan bedah Iya, rumah. kalau tunggal kan jadi kos nantinya. Berapa kali survei Pak sebenarnya untuk Nanti bisa? kan begini, biasanya prosesnya adalah kita punya data, jadi dari RT RW, lurah ngirim ke data ke kita, nanti kita verifikasi ke lapangan. Yang dari verifikasi itu ada prioritas gitu loh. Kita bisa lihat ini nih yang betul-betul anunya rumahnya yang betul-betul butuh Sudah banget. sangat butuh. Iya, itu bedah rumah. kita turunkan gitu. Dan kami usahakan dalam satu wilayah karena pada saat kegiatan tidak repot kita penurunan bahannya gitu. Tahun ini di daerah ini dulu. Jadi gitu. sistemnya tidak dananya tetap pada dinas perumahan, kemudian bahan-bahannya dibelikan ya Pak? Enggak, jadi nanti atau mereka dananya itu sendiri langsung ya? masuk ke rekening di Rekening BPD pribadi. yang kita buatkan, kami pantau ke persyaratan, kita awasi. Mereka sendiri yang mencari tokonya. Oh. Nah, nanti langsung kami pantau ke rekening pokoknya gitu. Besaran untuk masing-masing bedah rumah itu sama atau berbeda Pak? Tergantung. Sama, 20 juta. Kan itu ada aturan itu, Aturannya 20 terkait juta. upah itu. Jadi 2,5 itu upah. 17,5 Untuk material. prosesnya Itu sampai kalau selesai. rehab ya. Rehab. Kalau bangun dari bawah itu Beda lagi. 50. 50 juta. Iya, Jadi, 2,5 upah 7,5 upah 2,5 itu material. ada tidak Pak data berapa banyak sih rumah yang mestinya dalam kondisi yang Ada minimal? sih, pasti ada di bidangnya. Tapi saya nggak bisa Tapi karena memang dia dalam akan kondisi itu tidak terlalu fluktuatif banyak. gitu karena Bertambah yang- tidak Pak setiap tahunnya itu? Karena kan urban ini enggak kan sih berkurang ya Pak? berkurang Karena ya. terus dilakukan. Cuman ekspor. pertambahannya tidak banyak sih. Tidak banyak. Ya. Yang masalah untuk data itu adalah kita melakukan perbaikan tahun ini, provinsi juga melakukan dengan programnya BSPS gitu. Ya kan? Jadi pada saat nanti harus kita rekap lagi. Tahun ini siapa provinsi sudah melakukan yang mana, kita yang mana. Nah, itu lagi. Harus begitu terus karena ada provinsi, ada Tapi kami. koordinasi Gitu. memang harus tahu, jangan sampai Iya, tumpang tindih Pak ya, iya. maksudnya Kan provinsi di kemarin minta wilayah yang juga sama. kita di koordinasi. wilayah Kota Ya. Makassar. Kita ada bantuannya mereka BSPS. Ini kan banyak Pak yang mengatakan bahwa Makassar kan ibu kota provinsi, kemudian sangat sentral untuk kawasan timur Indonesia. Kok masih ada kawasan kumuh? Nggak bisa jangan kayak ibu kota provinsi, ibu kota negara ada Iya, kumuh benar. tidak? Betul. Ya kan begitu. Jangankan itu, New York pun ada kawasan kumuhnya. Iya. Yang paling canggih di kota di dunia itu New York, penghasilan paling tinggi ada kumuhnya. Ada kumuhnya. Justru keamanan juga rancu di New York gitu kan. Di Prancis sekarang ada rusuh orang kumuh juga. Betul. Kenapa? Istilahnya kalau dulu laron-laron gitu kan, datang karena cahaya datang gitu ya. Karena daya tariknya Makassar itu cahaya besar, mereka datang. Mereka nggak peduli tiba-tiba mati di situ gitu. Karena ada peluang, ada cahaya yang bisa lihat gitu ya. Itu yang susah, urbanisasi ini nggak bisa kita tahan. Nah, cuman bagaimana kita kelola sehingga mereka bisa hidup yang lebih layak. Itu aja sebenarnya. Kalau datang terus kita tutup di perbatasan, nggak boleh datang kalau dia ya nanti dari tempat lain dia bisa masuk. Gitu. Nah, ya kan kadang-kadang datang sebagai tukang, dia bawa dari daerah, tiba-tiba akhirnya sering dipanggil kerja-kerja, akhirnya Tinggal. bikin bedeng-bedeng di mana sini gitu. Rumah sementara Pak ya? Iya, Oke, yang seperti itu ya. lama-lama karena nggak ada yang usir-usir, ya udahlah Di jadi situ. rumah gitu. Nah, bagaimana pengawasan yang dilakukan Pak agar itu Nah, itu tidak makanya semakin bertambah nanti? kan kami bikin teman-teman nanti harapkan tahun di perubahan atau di 2024 ada mulai pengawasan. Saya bilang gitu, kita awasi semua. Kita awasi, kita ada datanya. Nanti sampaikan ke yang punya wilayah. Ini tolong diperhatikan, nggak ada layak ini. Bisa nggak ditertibkan gitu. Cuma kadang-kadang kan ada nilai kemanusiaan yang diperhatikan. Ya, udah betul. ada anaknya, udah ada apanya. Kalau kita usir kemana mereka tinggal, gitu. Nah, terkait dengan 400 sekian hektar kawasan kumuh ini, bagaimana pengelolaan lingkungan yang ada di tempat itu, Pak? Ya kan masih dia sedang dan ringan, ya masih terkelola dengan baik. Cuman ya kami ada kewajiban untuk bagaimana bisa lebih maksimal lagi pengelolaannya, begitu. Iya. Jadi tetap pasti karena kan zamannya pemintanya Pak Wali ini, Pak Dani Pemantu ini kan kencang, Ya, kita ada benar-benar kencang RT RW, ada Pak Gadat, apa segala macam itu semua
pengelolaannya lebih maksimal gitu. Cuman kita mau yang lebih baik untuk skala definisi kumuh, rumahnya lebih layak, itu kan lebih harus ada biaya. Kalau kebersihan itu Pandato kan cuma bersihkan enggak butuh biaya, enggak terlalu banyak, ada bisa dibantu di luar. Tapi kalau akses PDAM ya kan atau IPAL itu kan butuh biaya. Nah, ini yang betul kita masuk di situ. Pak Wali Kota juga sangat konsen terkait hal ini, pengelolaan kawasan kumuh atau penataan yang dilakukan, bahkan telah bekerja sama dengan pihak asing ya, kalau saya tidak salah terkait ini. Ya, ada RAIS. Iya, program RAIS itu. RAIS itu kan terkait pengelolaan limbah. Limbah dalam suatu kawasan dengan konsep dari Monash University Australia. Dia konsepnya itu kan pengolahan dalam konsep ada penyerapan tanaman. Ya kan begitu. Jadi kan anunya. Nah, itu sudah cukup berhasil di Batua. Di Batua. Jadi kan sudah dilaksanakan percontohan dan itu dianggap sebagai nantinya. Ada 7 atau 8 wilayah itu yang sudah itu. Masih didampingi hingga saat ini, Pak? Iya, ada wilayah baru lagi, 5 lagi. Oh, 5 lagi bertambah lagi, Pak ya? Iya, bantuan Monash gitu. Kalau kita sih makanya saya bilang, pengelolaan kawasan kumuh ini kita welcome aja. Karena sebenarnya ini seksi buat banyak orang. Ya kan, kemarin kita terkait mau bedah rumah, kita CSR minta Basnas mau bantu. Kan kita sakat ini 2,5% ini kan untuk dari penghasilan untuk kaum fakir miskin. Betul. Nah ini hukummu kan fakir miskin. Iya, benar Pak ya. Jadi sejalan. Ya sejalan lah. Rasulullah kan begitu kan, bantu ini mereka anunya kan Basnas. Iya, kaum yang membutuhkan memang dia masuk di situ. Cuma kadang-kadang teman-teman Basnas, sakat-sakatan ini mereka nggak tahu. Kita menyampaikan nih ada nih warga saya mau nggak jadi ambil yang memberikan bantuan ya, dapat bantuan dari sakat, ya kan nggak melanggar aturan sesuai Pak ya, karena memang yang orang yang membutuhkan, baik dalam agama, dalam aturan pemerintahan juga. Agama kan jelas, maksudnya dia harus zakat soalnya kan, fikinya, ya kan. Kan ada 8 penerima zakat kan itu kan, fakir miskin salah satunya. Dan itu masuk berada di kawasan kumuh ini. Ini pasti. Jadi, kan kumuh karena dia miskin. Betul. Kalau dia kaya kan dia nggak mungkin tinggal di situ. Dia ke CPI kan, dia kan begitu. Ada kawasan yang elit lah Pak ya, kan, betul. Gitu. Nah, ini kan Basnas Pak ya, sudah menjalin kerjasama, kemudian sudah dilakukan. Adakah pihak-pihak lain yang ikut serta atau jika ada yang misalkan biasanya ada yang ingin melakukan bedah rumah, kita bantu juga, kita bangun juga, bantu dong gitu kan. Itu tidak masuk kan Pak di daftar yang sudah ada ketetapan yang sekian bedah rumah itu? Tambahan ya Pak? Ada tambahan aja gitu, kita bisa bantu. Kan kadang-kadang tidak masuk kriteria dalam bantuan, atau kadang-kadang keterbatasan dana ya kita ya udahlah bantu karena bukan prioritas, bantulah di sebelah sini gitu. Tapi ya tetap kan jalur koordinasi ke Dinas Perumahan terkait data-data di mana saja yang membutuhkan untuk bedah rumah itu Pak ya? Iya, begitu. Baik. Karena kan semakin cepat selesai kawasan kumuh semakin bagus. Betul. Ya kan gitu. Semoga segera dari manapun sumbernya kan tidak masalah. Betul. Kata ada dulu ulama mengatakan, kalau mau surga jangan sendiri, masuk sama-sama. Jadi kalau teman-teman CSR mau masuk surga juga sini, ayo sama-sama bareng Pak ya. Ya, gitu. Iya, luar biasa. Dan tentunya terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh dan juga rusunawa masih akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita membahas Pak Kadis terkait dengan bagaimana sih pengembangan atau pengelolaan rusunawa di Kota Makassar, karena ini kan Makassar sebagai senter ini menjadi pusat kunjungan orang, menjadi pusat tempat tinggal orang. Nah, apakah kondisi sekarang ini memadai untuk menjadi tempat tinggal? Nah, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Mabicara. Kembali di Mabicara Makassar Bicara dan kita berada di segmen akhir dalam dialog kita pada hari ini terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar. Kita beralih ke bagaimana sih pengelolaan rusunawa yang ada di Kota Makassar. Sebelum itu, berapa sih jumlah Pak Kadis rusunawa yang ada di Makassar ini sejauh ini? Jadi saya definisinya, jadi rumah susun itu
definisinya ada 4, ya kan? Rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, rumah susun komersial, gitu ya. Kalau rumah susun khusus itu yang biasa kayak Ramsis. Oh iya. Ramsis khusus untuk Asrama, mahasiswa. mahasiswa. Rumah susun negara itu untuk pegawai negeri, TNI, gitu ya. Terus rumah susun komersial apa? Yang disewa orang ya? Apartemen. Apartemen. Termasuk itu Pak ya? Iya, komersi itu rumah susun. Tapi bukan masyarakat MBR. Nah, rumah susun umum sederhana ini rumah susun yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itulah yang dikelola oleh pemerintah. Ya, karena enggak untung sebenarnya. Malah disubsidi kadang-kadang. Iya, makanya. Karena, kayak bayangkan saja, kalau kami ini kan per kamar itu lantai 4 itu 75.000. Yang di bawah 150.000 per bulan. Per bulan. Ya, toh? Relatif sangat murah, Pak. Iya. Maksudnya terjangkau ya? Iya, terjangkau. Terjangkau lah untuk daerah saat ini. Ya, masanya kan disewakan gitu. Jadi dasarnya kenapa ada rumah susun sederhana ini adalah yang orang-orang yang di sembarang jalan itu kalau kita mau tertibkan, pilihannya ya ditempatkan di rumah susun untuk yang MBR ini, gitu. Nah, pengolahannya bagaimana? Ya itulah, makanya kemarin memang kami kendala beberapa kali untuk meminta pengolahannya ditingkatkan. Karena memang sekarang butuh sekali itu peningkatan rehab bangunannya, banyak hal yang perlu diperbaiki. Memang makanya kami merencanakan di perubahan, bahkan nanti di pokok ada pemeliharaan berat untuk rehabilitasi rumah susun karena sudah hampir 20 tahun. Nah, kalau rumah susun sendiri di Kota Makassar ada 15, tapi yang kami kelola sendiri itu ada 3 lokasi kelurahan. Di Dayak, di Mariso ada Lete dan Panambungan. Jadi kalau di Mariso itu ada 10 tower. Kalau di Dayak itu 6 tower. Gitu. Jadi kalau di Mariso itu ada 486 kamar. Kalau di Dayak itu 217 kalau nggak salah. Terisi semuanya, Pak? Iya, terisi semua. Wow, ini berarti sangat membutuhkan tingkat hunian, Pak. Iya, Malah makanya kalau butuh. Kami bangunan baru lagi juga. Kami cari-cari sama lahannya nggak ada. Gitu. Karena bayangkan masih ada banyak kumuh kan? Iya, betul. Iya kan, yang belum bisa kami karena di lahan yang ilegal. Kalau mereka bisa ditertibkan, kita bawa ke rumah susun yang baru gitu. Ya. Gitu. Tapi kan ada kendala lahan ya, Pak? Kendala lahan. Di Kota Makassar, lahannya sangat sempit. Sempit gitu. Ada nanti, tapi ya nggak tahu apakah, karena yang punya dana yang biasa membangun rumah susun itu kan Kementerian PU dari pusat. Ya, setelah itu mau diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola. Sejauh mana Pak rumah susun ini efektif untuk warga kita di Kota Makassar untuk sangat untuk kepemilikan rumah lah istilahnya, tempat tinggal? Sebenarnya untuk itu pilihan yang bagus untuk masyarakat MBR. Ya kan, karena mereka kesulitan untuk bisa bertahan hidup dengan biaya kos yang lumayan tinggi gitu ya, apalagi banyak kan gitu. Nah, yang kesulitan di kami itu biasanya pengolahannya adalah pembayarannya kadang-kadang mereka nunggak, ya kan gitu masyarakat gitu kan. Jadi akhirnya kami kemudian juga terkait tidak transparansi staf dalam kadang menerima dia bilang nggak apa segala macam. Nah, solusinya waktu itu tahun 2020 itu kan masalah banyak sekali tunggakan, terus banyak sekali nggak jelas kemana dananya. Akhirnya kami bikin kerjasama dengan BPD. Saat ini sudah berjalan? Sudah tahun 2022 kemarin berjalan, itu kris. Oh iya, sistem pembayarannya ini. Ya, langsung gitu kan, kami pasang barcode-nya itu di jendela mereka. Jadi mereka kalau mau bayar tinggal keluar kamar, barcode-nya mau pakai apa, mau pakai link aja, mau pakai Gojek, GoPay, OVO, semua bisa. Ya kan? Jadi tidak lagi ada transaksi tunai ya Pak ya? Iya, langsung saya cek di tinggal langsung masuk. Ini berlaku untuk semua rumah susun yang dikelola oleh pemerintah kota? Iya, semua susun. Saya nggak mau lagi. Bahkan sampah saja saya nggak mau lagi pakai tunai. Langsung pakai link, pakai barcode. Terkait di pengelolaan di ini Pak ya, di rumah susun itu. Jadi apa saja sih Pak menjadi yang ditangani dinas perumahan di rumah susun itu? Listriknya, airnya. Sebenarnya kan listrik itu langsung PDLN. Cuman kita tangani dengan sistem voucher. Nanti kami bayar ke PLN. Gitu kan.
Terus air juga begitu, PDAM. Gitu. Kami yang koordinir lah, uangnya sini kami bayarkan gitu. Terus sewa yang kami kelola, sewa itu dapatnya 1 M, 1,1 lah 1 tahun. Setahun dari rusun ini, dari beberapa titik ini. Iya, itu cukup hanya untuk bisa biaya pengelola. Oh. Iya, belum rawat anunya. Juga konsep awal selalu kita bisa mendapatkan anggaran berdasarkan yang kita dapatkan. Makanya saya kemarin komplain tidak bisa. Ini kan masyarakat MBR, urusan pelayanan wajib. Betul. Kita harus ada tambahan pemeliharaan. Makanya kami bisa mau terima, mau diusulkan 2004 baru bisa. Untuk dilakukan gitu. pemeliharaan. Iya, Apakah gitu. akan Karena ada? kemarin juga BPK bilang ya, harus ada subsidi, nggak bisa. Betul, pendapatan masuk itu yang dikasih keluar nggak bisa, dia harus lebih. Karena ini untuk menutupi pembayaran-pembayaran lain ini Iya. juga relatif hampir tidak cukup, Pak ya? Iya. Kita tawarkan pebisnis untuk bikin rumah susun sederhana, nggak mau, mereka rugi. Ya kan, apartemen, listriknya, kalau ada rusak, apa segala macam kan biaya. Biaya, betul. Ya kan, jadi, biaya pelayanan itu kan mahal sebenarnya. Nah, kalau masuk terkait dengan rumah susun ini, siapa saja sih? Apakah masyarakat umum boleh masuk, pendatang boleh masuk, atau memang harus ada syarat khusus untuk menjadi penghuni rumah susun yang dikelola oleh pemerintah? Karena kami ini pemerintah Kota Makassar, kami melayani warga Makassar. Jadi persyaratannya harus KTP Makassar. Prioritas ya, prioritas. Gitu. Yang kedua, dia harus sudah berkeluarga. Gitu. Jangan sampai kalau tidak berkeluarga jadi kos, ya kan gitu. Iya, berubah lagi Pak ya, betul. Jadi minimal warganya yang di situ harusnya cuma bisa punya 3 anak, 5. Oh, diatur sedemikian rupa ya Pak? 3 minimal yang tinggal di situ? Maksimal ya. Maksimal gitu. Harusnya gitu. Cuman Hmm. kadang-kadang kita kasihan juga kalau tambah lagi. Manusiawi Pak ya? Iya, tiba-tiba anaknya mau kita Kemanusiaan. usir kemana gitu kan. Betul. Tapi harusnya layaknya. Layaknya, iya 5. maksimal 3 anak. 3 kali 6 ya ruangannya. Oh, 3 Kalau- luasan 3 kali 6. Ini kalau- luasannya sama dengan Iya, yang semua standar gitu kan. Kalau lebih dari 5 atau 6 kan. Iya, lahannya di mana? Iya, kan itu yang kami sebenarnya. Tapi kalau mereka oke-oke saya sebenarnya kadang-kadang mau dikasih kasihan juga gitu, Iya, dipanggil betul. teman, keluarganya gitu. Jadi, Kemudian persyaratan selanjutnya untuk bisa tinggal di Rusunawa adalah dia bersedia untuk pindah KK. pindah, oh ya, kartu keluarga. Iya, kebanyakan masih KK tempat mana. Sebelum waktu saya terakhir menata kembali ini, masih ada dari KTP kabupaten lain. Dia bilang nggak mau pindah Pak, karena saya punya jaringan sosial dari sana. Nggak bisa dong gitu ya. Jadi kamu udah di sini masih bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun masih mau dapat dari sana, nggak bisa juga. Gitu kan begitu. Karena kami yang melayani orang Makassar. Jadi Gitu. semua saat ini proses data sudah transparan ya Pak ya? Ya, jadi kami kalau diseleksi aja berdasarkan itu. Gitu. Betul nggak dia MBR? Ada durasi waktu berapa lama mereka harus di situ atau Enggak, selama mereka masih MBR masih ya, kecuali Iya. ekonominya sudah mengalami peningkatan baru. peningkatan ya. Saya berharap sih mereka berganti semua. Betul. Berharap penghasilannya lebih. Tapi kadang-kadang ada penghasilan lebih masih mau tinggal di situ. Saya juga heran gitu ya. Sebenarnya bisa punya rumah di tempat lain tapi masih mau berhadap di situ. Gitu. Mungkin karena nyaman atau seperti apa, Pak? Murah sih. Oh, karena itu ya murah. Iya, gitu kan. Nah, Ya. yang masuk di situ adalah warga Kota Makassar. Nah, apakah yang tinggal di Rusunawa ini adalah bagian-bagian yang berada dalam kawasan-kawasan kumuh tadi, Pak? Yang memang Dulu ya kan bertahun-tahun. Tapi kan makanya saya bilang harus ada pengendalian sebenarnya supaya tidak berkembang. Jadi ada orang kumuh baru lagi gitu. Jadi makanya kita butuh rumah susun baru lagi untuk menampung. berapa banyak Pak yang dibutuhkan sebenarnya agar lebih ideal ini ke Nggak depan? tahu, mungkin satu rumah susun, Satu rumah susun cukup berapa 5 tower gitu apa gitu ya. 5 Nggak tahu. tower ya. Gitu umpamanya ya, nggak Iya. tahu ya kita. Karena banyak sekali ini saja ngantri mau masuk gitu kan, mau Berapa banyak Pak nggak antrian tahu, saat ini? pokoknya semua pada Datanya mau banyak ya masuk, permintaannya Pak. mau cepet-cepet gitu. Iya, cuman ya kita jadi yang paling penting buat saya di sana mereka nggak boleh orang disewakan kamarnya. Ada tidak yang seperti itu Pak? Banyak. Ditemukan? Dulu ya. Dulu ya, berarti Sekarang dengan saya enggak. Kalau saya tahu dia sewakan, saya suruh keluar. sistem pengawasan harus tegas Pak ya? Iya, ada dicek
yang Iya. tinggal itu bukan yang berkontrak di sini keluar. Jadi ini juga perhatian ya bagi warga yang tinggal di rumah susun tentunya, bahwa rumah susun ini diperuntukkan sebenarnya untuk membantu masyarakat ya, khususnya warga Kota Ya. Makassar, agar bagaimana nantinya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan menghuni rusun. Kemudian harapannya tentunya adalah bahwa ke depan pendapatannya atau ekonominya semakin meningkat dengan mendapatkan rumah tinggal yang layak. Ya. Nah ini juga jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya Ya, jadi keliru. kadang-kadang sudah penghasilan lebih, dia menganggap income tambahan nih. Jadi Ya, dia berpindah dapat rumah disewakan. Disewakan. Nggak, bukan begitu konsepnya. Gitu. Jadi memang harus pengawasan di lapangan sejauh mana Pak saat ini? Yes, kita kerjasama dengan Satpol PP yang kan ditugaskan di situ ya. Kami pantau setiap sebulan sekali kita survei. Baik, Gitu. kita berada di segmen akhir Pak Kadis, sejauh mana sebenarnya atau harapan atau hal yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar ini sehingga masyarakat kita itu ke depan jauh lebih sejahtera tentunya. Jadi sebenarnya adalah kembali ke masyarakatnya sendiri. Jadi bagaimana bisa menjalani hidup yang layak, gitu ya, dengan bisa mendapatkan air bersih, pengelolaan kebersihan, ada IPAL, tapi harus ada kita bisa menerima konsep-konsep dari luar yang membantu kita. Kadang-kadang masyarakat karena merasa tidak butuh dengan pengolahan air limbah. Kita bahkan sekarang kan nanti ini kan di kota ada jaringan air limbah tuh yang di jalan-jalan yang kita katakan rusak itu kan. Nah sebenarnya itu membuat sanitasi kita lebih baik. Jadi kalau masyarakat bisa menerima konsep itu, walaupun memang tidak terasa dampaknya lah secara langsung ke kita ya, kita harus bisa karena hidup yang layak itu memang butuh pengorbanan gitu. Jadi sama-samalah kita saling mendukung di masyarakat kita. Pemerintah siap membantu kapanpun. Cuman keterbatasan kami pemerintah adalah pelayanan ya karena kekurangan anggaran. Teman-teman di Rusunawa ya mohon bersabar. Kami siap nanti tahun depan kami akan memberikan pelayanan lebih baik. Itu tentunya Pak ya. Kita berada di segmen akhir dalam dialog atau talk show Bicara untuk edisi hari ini terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh dan rusunawa di Kota Makassar. Nah, menarik sekali perbincangan kita, tapi sayang sekali dibatasi oleh waktu Pak Kadis. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam program Bicara untuk edisi hari ini. Saya Sartika Muhtar mewakili kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bicara selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih.